Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jika hari ini kita masih ada, jika hari ini Tuhan masih menyertai kita, itu semua bukan karena kuat kita, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin buat pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus datang membawa damai. Tuhan Yesus datang membawa damai. Ini adalah tema Natal kita pada tahun 2023 di bulan Desember di tanggal 25 itu adalah tema kita. Yesus datang membawa damai untuk kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini tentunya kita berbicara sesuai tema Natal kita, itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus datang dan membawa damai bagi kita. Tuhan Yesus datang membawa damai bagi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup bahagia dalam suasana permusuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang membawa damai bagi kita, umat-Nya, bagi orang-orang yang berdosa, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus kita itu luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Dia datang ke dunia menyelamatkan kita bagi orang-orang yang berdosa. Supaya kita manusia yang hidup di dalam dunia ini, yang penuh dengan dosa, diselamatkan. Kita akan memiliki kemuliaan. Tidak hilang harapan dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita perlu untuk mendamaikan diri kita dengan Allah. Supaya hidup kita bahagia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus hidup dalam damai dan bahagia? Yang pertama, supaya kita orang-orang berdosa berdamai dengan Allah. Artinya Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Jadi kita tentunya harus berdamai dengan Allah. Karena kalau kita tidak berdamai dengan Allah, kalau kita berdamai dengan dunia, maka kita adalah musuh Allah. Maka kita adalah musuh Allah. Jadi, di sini firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan Yesus datang membawa damai bagi kita. Supaya kita hidupnya bahagia. Supaya ada kemuliaan di dalam hati kita. Supaya ada damai di dalam setiap hati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
berbuat dosa. Sadar atau tidak, semua orang hidup dalam dosa. Dan orang yang berdosa adalah sahabat dengan dunia. Tidak mempunyai kemuliaan. Artinya, orang yang berdosa, orang tidak punya kemuliaan, tidak berdamai dengan Allah. Dia masih bersahabat dengan dunia ini yang penuh dengan dosa. Yang banyak kita sebagai manusia penuh dengan dosa. Kita ada manusia yang berdosa. Makanya Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak ada rasa amarah, kebencian, kedengkian dengan siapapun, supaya kita berdamai dengan sesama kita, terlebih Tuhan. Kita hilangkan semua kedengkian itu, kemarahan itu, kebencian, dendam. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh karena itu dengan hal ini diperdamaikan supaya kita hidup bahagia, ada kemuliaan, supaya kita tidak kehilangan harapan, supaya kita bisa melihat masa depan kita penuh dengan harapan yang indah, karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Jika kita andalkan Tuhan, jika kemuliaan itu ada dalam hati kita dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidup kita disertai oleh Tuhan, maka hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi sahabat Tuhan. Dan kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Masalah-masalah, gelisah, kedengkian, kebencian, kemarahan, apapun yang kita alami saat-saat ini, jika ada damai dalam kehidupan kita, ada rasa, ada kemuliaan dalam hidup kita, maka hidup kita akan bahagia. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Jika hari ini kita masih menikmati kebaikan Tuhan, jika hari ini kita masih merasa bahagia, sukacita, dengan penuh semangat, itu karena kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau masih ada musuh kita, kalau kita masih benci papa mama kita, masih benci sahabat kita, masih benci musuh kita, kita belum bisa berdamai dengan Allah. Kita belum ada damai dalam kehidupan kita, belum ada kemuliaan dalam hati kita. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau amarah itu tidak ada dalam kehidupan, dalam diri kita, kedengkian, kebencian, dendam apapun, kita sudah berdamai dengan siapapun, dengan papa mama kita atau siapapun, maka hidup kita akan bahagia. Maka kita harus berdamai, saling memaafkan kepada musuh kita, supaya menjadi sahabat Allah. Sama halnya juga kita berdamai dengan Allah. Tuhan akan selamatkan kita dari dosa kita. Di dalam dunia ini penuh dengan dosa, maka Tuhan akan membawa damai untuk menyelamatkan kita. Maka hidup kita akan diselamatkan, masuk surga. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan menyertai hidup kita. Hidup kita akan bahagia, bersukacita, berdamai dengan Tuhan. Tuhan akan menopang kita, Tuhan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya, sampai kapanpun Tuhan akan menyertai hidup kita. Mengapa kita sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu yang demikian Tuhan? Hidup kita terima damai itu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai hidup kita. Mengapa kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan damai dalam diri kita, dalam hati kita, dan kita sungguh-sungguh percaya, maka masalah-masalah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan goyah, tidak gelisah, tidak kehilangan kemuliaan, tidak kehilangan harapan. Maka harapan itu penuh dengan harapan yang indah dan harapan yang kita ada dalam tangan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya. Bapak Ibu yang berkata Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang berkata Tuhan, marilah kita hidup dalam damai, menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Allah. Kita berdamai dengan Allah, maka kemuliaan itu, maka damai itu ada dalam hati kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berkata Tuhan, marilah kita percaya kepada Tuhan. Marilah kita hidup dalam damai, dalam sukacita. Tidak ada permusuhan di antara sesama kita. Kita saling memaafkan sesama kita. Artinya Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan menolong kita sampai selama-lamanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Shalom.